Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar semua? Semoga sehat dan baik. Tetap semangat menjalani hidup karunia Tuhan, karena kasih Tuhan begitu luas, dalam, lebar, panjang, tinggi, dan selalu hadir bersama dengan kita. Mari saudara, dalam suasana kita menikmati kebaikan Tuhan, kita juga berada di renungan harian hari Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Mari berdoa untuk membaca firman-Nya. Mari berdoa. Kami rindu untuk melihat kehendak-Mu dalam hidup kami, dan untuk memahaminya tentu harus dengan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang kami baca ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami, dan kami akan selalu teguh kokoh untuk menjalani hidup sesuai dengan maksud-Mu. Ini kami yang datang dan siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman-Nya saudara-saudara. Haleluya. Amin. Tema kita saat ini, jadilah seperti bayi. Saudaraku yang kekasih, jika kita melihat bayi yang sedang menangis, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita untuk menenangkannya? Tentu banyak yang berpikir tentang memberikannya susu sehingga bayi itu berhenti menangis. Hal itu karena bayi selalu ingin susu ketika ia lapar. Jadi, wajarlah ketika bayi itu menangis, kita akan memberikannya susu. Susu yang baik juga akan membuat bayi itu bertumbuh dengan sehat. Demikian pula saudara digambarkan dalam perikop pembacaan kita, bagaimana kehidupan orang percaya harus seperti bayi yang rindu meminum susu yang murni dan rohani. Umat Tuhan digambarkan sebagai bangsa yang telah dipilih Tuhan, bahkan kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib.
Untuk itu saudara, mereka harusnya hidup bukan lagi dengan kehidupan duniawi. Mereka harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, bukan hanya sekadar membuang yang tidak baik, tetapi mereka harus merindukan kebenaran seperti seorang bayi yang ingin akan susu. Sehingga saudara, batu penjuru yang akan menjadi batu hidup dalam kehidupan mereka untuk terus memberitakan perbuatan Allah yang besar. Mereka harus mengingat bahwa mereka yang dahulu telah berbeda dengan yang sekarang. Sekarang mereka adalah umat Allah. Saudara-saudara, kita semua juga telah dikasihi Tuhan dan kita dipanggil untuk hidup benar. Ya, kita membuang semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Ya, kita harusnya merindukan kebenaran Tuhan seperti seorang bayi yang merindukan air susu. Karena itu mari hidup dalam kebenaran, karena kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaannya. Jadilah seperti bayi yang akan terus melakukan kebenaran dan terus menebarkan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh menolong kami dalam mengikuti pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Bapa di sorga, kasihi kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Dan Engkau selalu menuntun kami agar kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkau tahu juga Tuhan setiap pergumulan kami, setiap masalah kami. Hadirlah Tuhan, agar kami kuat dan teguh, karena Engkau kota benteng kami, gembala yang membawa kami ke tempat tenang dan kuat. Engkau juga Tuhan menyempurnakan setiap sukacita kami, agar kami selalu mengagungkan Engkau dalam menyaksikan kebaikan-Mu. Engkau memberkati para orang tua kami yang selalu setia menjalani hidup ini, beri kesehatan dan kesabaran agar kuat dan terus kokoh menghadapi masa-masa yang akan datang. Ada banyak saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Tuhan berkati hidup mereka agar mereka menjalaninya sesuai dengan maksud-Mu. Bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati dan menolong pemerintah kami, bahkan juga para pelayan-Mu. Tuhan berkati hidup kami bawa semua dalam kasih Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berikan sukacita-Mu agar kami teguh dalam hidup ini. Ini doa yang kami persembahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.